Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2304 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Hosea pasal 14 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pesan yang firman Tuhan ini mau sampaikan kepada kita. Yang pertama Saudara, jadilah orang yang bijaksana. Amin. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu selalu menggunakan akal budinya. Orang yang bijaksana itu, dia tajam pikirannya, alias pandai, pintar, serta cermat dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. Itu orang yang bijaksana. Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat ciri-ciri orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana, dia merencanakan segala rencana yang dia mau kerjakan ke depan itu secara matang. Pertanyaannya, apakah saudara merencanakan apa yang saudara akan kerjakan ke depan, atau saudara gerasa-gerusu, spontanitas? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bijaksana, dia merencanakan segala sesuatu dengan matang. Amin. Itu orang bijaksana. Yang berikut saudara, ciri orang yang bijaksana, dia selalu berpikiran positif. Amin. Dia tidak negatif thinking. Dia selalu menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi, semuanya itu atas campur tangan Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan berkata kan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam segala peristiwa, kejadian yang terjadi dalam hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi orang yang bijaksana, dia positive thinking. Amin. Tidak negatif thinking, apalagi overthinking, tidak. Positive thinking. Semua yang terjadi, semua seizin Tuhan, apapun yang terjadi, itu mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin bagi pandangan orang itu hal yang buruk, hal yang tidak baik, hal yang mungkin bagi pandangan orang, itu sial banget tuh. Tapi percayalah, bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi orang yang bijaksana, dia selalu positive thinking. Yang berikut saudara, ciri-ciri orang yang bijaksana, dia tidak anti kritik. Di saat dia dikritik, dia menerima. Itu sebagai masukan dia untuk mengkoreksi dia untuk lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan di antara kita ketika kita dikritik, kita bereaksi. Bereaksi kita apa? Emosi, marah, sakit hati, dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Kritik itu
itu membangun kita, membuat kita semakin dewasa dalam berpikir. Amin. Kritik itu melihat seberapa pekerjaan yang sudah kita kerjakan, lakukan. Apakah yang kita kerjakan itu sudah yang paling terbaik atau biasa-biasa saja. Dengan kritik itu kita mendapat masukan. Kita mengetahui ukuran kekuatan apa yang sudah kita kerjakan. Kita tahu dari kritik itu. Jadi orang yang bijaksana dia tidak anti kritik. Saudara, banyak orang kalau dikritik mukanya langsung lain, saudara. Padahal itu kritik yang membangun dia. Tapi karena dasar orangnya tidak senang disanggah, tidak senang dibantah, tidak senang dikritik, emosi, saudara. Orang yang bijaksana dia tidak anti kritik. Dia mendengar kritik itu sebagai masukan untuk mengkoreksi dia untuk hidup yang lebih baik. Amin. Haleluya. Itu orang bijaksana. Ciri orang yang bijaksana yang berikut, tidak pernah lari dari tanggung jawab. Artinya apa, saudara? Dia bertanggung jawab. Dia menghadapi semua apa yang menjadi resiko dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pekerja. Dia bertanggung jawab. Itu orang yang bijaksana. Banyak orang, saudara, hanya mau menerima gaji, hanya mau mendapatkan upah, tetapi tidak bertanggung jawab. Ini yang sering kali kita jumpai. Banyak orang diberikan satu kepercayaan untuk pelayanan, untuk satu jabatan, tetapi tidak bertanggung jawab. Saudara, orang yang bijaksana, dia tidak pernah lari dari tanggung jawab. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara yang jadi majelis, jangan lari dari tanggung jawab. Kalau kita lari dari tanggung jawab, lari dari panggilan, kita akan bernasib sama seperti Yunus. Saudara lihat Yunus, di mana-mana ada dia, karena dia lari dari panggilan Tuhan, pasti jadi biang kerok masalah. Dia naik kapal jadi biang kerok, saudara. Ombak besar datang itu karena Yunus lari dari panggilan. Saya mau bilang, saudara yang lari dari panggilan, di mana-mana saudara berada, pasti ada masalah. Pasti jadi biang kerok. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara dipercaya untuk melayani jadi majelis, tuntaskan sampai satu periode itu selesai. Amin. Dan kalau sudah selesai pun, tetaplah setia melayani. Jangan sampai saudara sudah menganggap, sudah selesai, bebas, buat dosa lagi. Jangan, saudara. Tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bijaksana, dia tidak pernah lari dari tanggung jawab. Dia selalu siap menghadapi semua tantangan, resiko sebagai bentuk pertanggungjawaban dia untuk Tuhan. Yang berikut, saudara, ciri-ciri orang yang bijaksana, tidak gampang baperan. Orang yang bijaksana, saudara, tidak gampang apa? Tidak gampang baperan. Ada masalah sedikit tersinggung. Apalagi seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan, saudara, gak boleh tersinggung, gak boleh baperan. Banyak orang yang kita temui, saudara, mundur dari pelayanan. Karena apa? Baperan. Saudara, kalau baperan, saudara gak layak melayani Tuhan. Kenapa gak layak? Karena kalau saudara sudah terjun dalam pelayanan, saudara, di sana saudara akan melihat ada banyak sekali emosional tertumpah di sana. Saudara, saya hampir setiap hari 1-2 jam ditelepon untuk konseling, saudara, untuk minta didoakan dan lain sebagainya. Kalau dulu 3 jaman, saudara, terus kita layani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baperan, saudara, berantakan pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan baperan. Orang yang bijaksana itu dia tidak gampang baper. Sedikit-sedikit kebawa perasaan, tersinggung,
marah, ngambek. Saudara nggak layak melayani Tuhan kalau saudara masih baperan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang bijaksana itu kan dia tidak gampang baperan. Berarti kalau orang baperan itu orang yang tidak bijaksana, alias apa? Orang bodoh. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara baperan itu kan, itu merugikan diri saudara sendiri, kesehatan saudara. Saudara rugi kalau baperan, kebawa perasaan, akhirnya saudara sakit hati sama orang, lama-lama saudara sakit, baik itu jasmani maupun rohani, cuma gara-gara baperan. Makanya orang yang bijaksana dia tidak gampang baperan. Yang berikut saudara, ciri orang-orang bijaksana bisa mengendalikan emosi. Amin. Dia bisa mengendalikan emosi, dia tetap tenang walaupun sudah banyak tekanan, banyak sekali hambatan, banyak sekali orang yang mengkritik, orang yang mencibir, orang yang menghina, tapi dia tetap tenang, dapat mengendalikan emosi. Itu orang yang bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kalau kita mau jujur, kadangkala kita kurang bijaksana. Ada bijaksananya tetapi kurang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah orang yang bijaksana. Amin. Firman Tuhan ini katakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Haleluya. Jadilah orang yang bijaksana. Yang kedua saudara, jadilah orang yang cepat paham, cepat mengerti, cepat menangkap maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat beberapa tahun yang lalu, tahun 2015, saya diajak oleh saudara saya untuk kerja di outsourcing sebagai branch manager saudara di Bali Nusra waktu itu, mengelola pengamanan di salah satu bank BUMN. Saudara, saya tidak punya latar belakang sebagai seorang security. Saya juga tidak pernah bekerja di kantoran dan sebagainya, saudara. Tapi satu pesan yang saudara saya yang adalah bos saya itu katakan, cepat belajar. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai saat itu saya cepat belajar, buat surat seperti apa, bagaimana cara menjawab ketika ditelepon, dikomplain, apa yang harus kita sampaikan, saudara. Kita tidak dilatih. Hanya satu pesan itu yang bos saya katakan, cepat belajar. Haleluya. Saudara, bayangkan, dari nol, dari yang tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan itu, karena cepat belajar jadi bisa, saudara. 8 tahun saya pegang itu, saudara. Akhirnya 2022 kemarin saya lepas dan konsentrasi dalam pelayanan. Saya mau full bersama dengan jemaat. Makanya kalau saudara mengikuti Facebook saya, hampir setiap hari saya ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu bersama-sama dengan jemaat. Dan saya melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Amin. Saya 8 tahun bekerja, saudara, sambil pelayanan. Tapi setelah saya melepaskan itu dan full dalam pelayanan, saya melihat apa yang saya dapatkan waktu saya sampingan kerja sama. Sekarang saya tidak bekerja full dalam pelayanan, tapi berkatnya sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita cepat paham, cepat nangkap, cepat belajar. Amin. Kalau saat ini saudara belum paham, saudara cepatlah belajar supaya saudara cepat paham. Amin. Waktu kita duduk di bangku sekolah, guru-guru kita selalu memberikan kita motivasi. Kamu pasti bisa kalau kamu belajar. Nggak ada orang bodoh. Yang ada orang yang malas belajar.
Jadi kalau saudara terus belajar, saudara akan diberikan hikmat sehingga saudara cepat paham. Melalui pengalaman, melalui perjalanan hidup, saudara akan banyak belajar di sana sehingga saudara mendapat banyak pemahaman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, cepat belajar supaya saudara banyak sekali berkat yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Ketika saudara cepat belajar, Tuhan yang akan terus mengajar, memberikan pemahaman, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan kepada orang yang mau belajar. Kalau dulu saudara berkata, Pak Pendeta, saya masih belum bisa berdoa. Sekaranglah waktunya, saudara. Waktunya sekarang untuk belajar berdoa. Kalau dulu saudara, saya baca firman Tuhan ini paling hanya satu ayat, saya sudah ngantuk, saya nggak bisa baca satu pasal. Saudara, sekaranglah waktunya untuk belajar. Saya nggak bisa bawa renungan dan sebagainya. Saudara, sekaranglah waktunya saudara baca firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Di saat saudara mendapat perenungan itu, maka Tuhan akan memberikan saudara poin-poin penting yang saudara sudah baca itu. Tuhan akan menyisipkan pesan-pesan Tuhan dalam kebenaran firman yang sudah kita renungkan itu. Dan di saat saudara sharekan renungan saudara, itu akan memberkati banyak orang. Amin. Karena saudara sendiri diberkati, saudara menyampaikannya juga, orang-orang yang mendengarnya pasti diberkati. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kapan waktunya untuk belajar? Sekaranglah waktunya untuk kita belajar berdoa, belajar melayani, belajar merenungkan firman Tuhan, belajar saudara. Saya percaya saudara, kalau kita terus belajar, maka kita akan terus diasah, semakin peka, semakin mengerti maksud-maksud Tuhan, dan kita mengerjakan, melakukannya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi cepat belajar saudara. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadilah orang benar. Firman Tuhan ini berkata, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Dan Dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak atau para orang-orang yang berbuat dosa akan tergelincir di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang benar. Memang kita ini banyak salah, banyak pelanggaran, banyak dosa. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup dibenarkan oleh karena Yesus. Bukan dibenarkan karena dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Kita dibenarkan menjadi orang benar karena kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita turut dibenarkan. Haleluya. Bukan perbuatan kita yang salah yang jadi benar. Saya kasih contoh. Misalnya, kalau kita ngajar anak-anak, 1 tambah 1 berapa? Karena dia baru pertama kali diajarkan untuk berhitung, dia jawab ngawur, saudara, semua bertepuk tangan. Sebenarnya itu ajaran yang salah itu. Ajaran yang benar, saudara, membuat anak yang kita ajarkan itu menjadi orang benar, ya kita benarkan. 1 tambah 1 itu bukan 3, tetapi 2. Amen. Sehingga dia yang tadi jawabnya salah, dia belajar, 1 tambah 1 itu 2. Itu mengajarkan orang yang dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga dia tahu kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dibenarkan karena perbuatan dosa kita. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita menanggalkan semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, perbuatan-perbuatan dosa yang melanggar firman Tuhan itu kita tanggalkan. Kita yang tadinya dulu orang yang tidak benar, sekarang mengenal kebenaran, sehingga kita mengikuti jalan-jalan Tuhan yang benar. Itu orang benar. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, jadilah orang benar. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus jadi orang benar? Karena hanya orang benar yang bisa sampai ke garis finish. Hanya orang benar yang dapat terus berjalan sampai ke tujuan. Tujuan kita hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya
Orang benar tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi dia terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Apa kata firman itu yang dia lakukan? Dia tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tapi dia terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, jadilah orang yang bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah orang yang cepat paham, cepat mengerti, cepat belajar. Yang ketiga, jadilah orang yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Kalaupun ada anggota keluarga mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.